Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdan, Prodi ABSP 1B. Saya akan menjelaskan tentang proses teknokratis dan politis penyusunan daerah. Peraturan daerah atau Perda. Pengertian Perda. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan kepada daerah, gubernur atau bupati atau wali kota, yang disadurkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tahap pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 1. Perencanaan. 2. Penyusunan. 3. Pembahasan. 4. Penetapan. 5. Pengundangan. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam negeri. Pasal 1136 sampai dengan pasal 1147. Tahap penyusunan. Pasal 15 Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 menentukan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari usulan DPR, dilakukan berdasarkan Prolegda. Penyusunan yang berasal dari gubernur. Yang pertama, gubernur memerintahkan SKPD untuk menyusun raperda berdasarkan Prolegnas. 2. Penyusunan tersebut disertai dengan naskah akademik, penjelasan, atau keterangan. Yang ketiga, SKPD mengajukan raperda tersebut kepada Biro Hukum Provinsi sebagai koordinator. 4. Raperda tersebut kemudian diserahkan kepada gubernur melalui sekda provinsi. 5. Gubernur menyampaikan raperda tersebut kepada DPRD provinsi untuk dibahas. Pembentukan perda yang baik. Pertama, inisiatif pembentukan perda, rancangan peraturan daerah, dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD maupun Bupati. Yang kedua, asas pembentukan perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Ketentuan Pasal 5 Nomor 10 Tahun 2004 yaitu 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat. 3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. 4. Dapat dilaksanakan. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Kejelasan rumusan. 7. Keterbukaan. Berikut asas-asas perda. Yang pertama, asas pengayoman.
yaitu setiap materi perda, muatan perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam masyarakat. Yang kedua, asas kemanusiaan, yaitu setiap materi perda harus mencerminkan perlindungan hak asasi. Yang ketiga, asas kebangsaan, yaitu setiap materi perda harus mencerminkan sifat dan watak yang kebinekaan. Keempat, asas kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan perda harus mencerminkan musyawarah. 5. Asas kenusantaraan, yaitu muatan perda senantiasa memerhatikan kepentingan wilayah Indonesia. Tahapan eksekutif. 1. Usulan dari SKPD bersangkutan. 2. Rapat persiapan. 3. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. 4. Penyusunan draft rancangan peraturan daerah. 5. Pembahasan draft rancangan peraturan daerah oleh tim penyusun produk hukum daerah dengan mengikut sertakan SKPD terkait dan tenaga ahli yang dibutuhkan. Proses mendapatkan persetujuan DPRD. Guna mendapatkan persetujuan DPRD, dilakukan kegiatan pembahasan bersama-sama pihak eksekutif terhadap draft raperda yang telah diusulkan oleh eksekutif. Dengan mengacu tata tertib DPRD, yang mana pembahasan yang dilakukan oleh Badan Legislatif Daerah atau Pansus DPRD bersama-sama dengan tim penyusun produk tim hukum daerah. Setelah tercapai kesepakatan bersama, maka akan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD guna mendapatkan persetujuan dari DPRD. Proses pengesahan dan pengunduhan. Apabila suatu pembicara raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, raperda akan dikirim oleh pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini, bagian hukum untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya, Bupati mengesahkan dengan mendatangi perda tersebut. Untuk pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil rangkuman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.